Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke, kita hari ini akan membahas materi matematika tentang luas permukaan bangun ruang sederhana. Perlu kita ingat kembali bahwa bangun ruang sederhana itu yang kemarin kita bahas ada dua ya, yaitu ada kubus dan balok. Nah, kubus itu adalah balok yang panjang rusuknya sama semuanya ya. Nah, terus untuk luas permukaan, nah kita bisa perhatikan animasi berikut. Nah, ini adalah kubus. Luas permukaan itu adalah bagian yang kita sentuh atau bagian yang kita lihat. Nah, seperti jaring-jaring yang pernah kita buat sebelumnya, bahwa luas permukaan itu adalah jaring-jaring yang ini nih. Jadi, kalau kita mau menghitung luas permukaannya, dapat kita hitung menggunakan rumus 6 kali sisi kali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena suatu persegi itu jika diketahui sisi dan sisi itu luas perseginya. Nah, sedangkan ada kalau kubus itu luas perseginya ada, kita hitung ya. Ada 1, 2, atas, lalu ada samping, kiri, bawah, dan bagian depan. Nah, totalnya ada 6. Ya kan? Nah, total 6 ini kalau kita kalikan, kalau kita mau mencari luas permukaan kubus, itu kita tulis saja 6 kali sisi. Nah, atau bisa kita singkat dengan seperti ini. Karena kemarin kita sudah mempelajari perpangkatan atau kuadrat, jadi kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Oke. Nah, LPK ini adalah L itu luas, P itu permukaan, K itu kubus. Ini singkatan biar memudahkan kita dalam memahami soal yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya perhatikan animasi berikut. Nah, itu adalah bangun ruang balok. Oke, jaring-jaring bangun ruang balok. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari luas permukaannya, hampir sama seperti yang kubus. Jadi kita lihat untuk balok itu bagian bawah dan bagian atas, lalu bagian depan dan bagian belakang, bagian samping kanan dan samping kiri. Total ada 6. Tapi untuk balok panjangnya itu beda. Masing-masing sisinya itu beda, berbeda dengan yang kubus. Kalau kubus kan sisinya atau rusuknya kan sama panjang. Nah, kalau yang balok dia ada panjang, ada lebar, lalu ada tinggi. Nah, jadi dapat kita tuliskan bahwa seperti ini. Jadi ada 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu untuk menentukan bagian yang bawah dan bagian yang atas, ya, bawah dan atas. Lalu ada 2 kali lebar kali tinggi. Lebar yang ini ya, lebar ya. Yang saya kasih warna merah ini lebar. Lalu ada tinggi. Nih, ya kan? Ada tinggi. Nah, lebar dan tinggi ini digunakan untuk mencari bagian yang kanan dan kiri. Oke. Lalu ada yang terakhir nih, T kali P. Maksudnya tinggi dan tinggi dikalikan dengan panjang. Jadi tinggi sama yang seperti tadi ya. Lalu panjang ini bagian yang depan ini, depan atau belakang ini ya, ini yang saya kasih warna berkali-kali ini namanya panjang. Jadi gunanya untuk mencari bagian depan dan bagian yang belakang. Oke, seperti ini ya. Jadi ada 6 bagian. Ada 2 tambah 2 tambah 2, jadi ada 6 totalnya. Atau kalau misalnya kita mau singkat, bisa ditulis seperti ini rumusnya ya. Jadi 2 dikali P kali L ditambah L kali T ditambah T kali P. Jadi semuanya dikurung kurawal ya, ini namanya kurung kurawal ya. Yang kasih warna merah ini biar tidak sama dengan kurung yang lainnya. Jadi kita kasih kurung kurawal. Nah, ini kita kalikan 2 semuanya nanti. Jadi ini kita jumlah dulu, lalu nanti hasilnya kita kalikan dengan 2. Nah, di sini ada
LPB. L itu luas, P itu permukaan, B itu balok. Oke ya, cukup penjelasan singkatnya, kita langsung ke latihan soal. Di sini ada soal tentukan luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 15 cm. Seperti biasa, kita tulis dulu. Yang diketahui apa sih? Nah, yang diketahui di sini adalah panjang rusuknya atau sisinya atau S-nya ya, 15 cm. Lalu kita tulis juga yang ditanya. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Nah, kubus ya, bukan balok. Jadi kita menulisnya LPK. Oke, langsung kita jawab deh. Nah, ini kita jawab menggunakan cara yang pertama, menggunakan rumus yang biasa. 6 dikali sisi atau 6 dikali 15 dikali 15. Nah, kita kalikan dulu nih. 6 dikali 15 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60. 60 dikali 15 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1350 cm kuadrat. Kok pakai kuadrat? Iya, karena di sini ada sisi dikali sisi ya. Jadi cm dikali cm nanti. Oke. 15 cm dikali cm. Ini sengaja cm tidak saya tuliskan biar nanti memudahkan kita dalam menghitung. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, oke, seperti ini rumusnya. 6 dikali S kuadrat. Nah, jadi bisa kita tuliskan 6 dikali 15 kuadrat. Nah, bagi yang hafal pengkuadratan atau sudah fasih atau merasa hafal ya, itu kita bisa menggunakan rumus yang ini. Karena ini menurut saya Ustadz gampang sekali ini. Oke, jadi bisa kita tulis 6 dikali, nah 15 kuadrat itu berapa sih? 15 kuadrat itu hasilnya adalah 225. Jadi 6 dikali 225 sama dengan 1350. Lebih gampang yang ini ya. Kalau angkanya kan kebetulan 5. Jadi kalau 5 dikalikan dengan 6 itu masih gampang ya. 15 dikalikan 6. Tapi kalau misalnya angkanya 17, 18 dan lain sebagainya, kalau kita sudah hafal atau sudah fasih dengan kuadrat, lebih baik menggunakan yang ini. Oke, jadi jangan lupa kita berikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 1350 cm kuadrat. Next, contoh soal yang selanjutnya. Tentukan panjang rusuk kubus yang mempunyai luas permukaannya 2400 cm kuadrat. Seperti biasa, kita tulis dulu apa sih yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini LPK-nya. Loh, kok LPK-nya? Ya, nanti ada caranya ya. Di sini 2400 cm kuadrat. Nah, terus apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah panjang rusuk kubus tersebut atau bisa kita simpulkan sebagai S. Ya. Lalu kalau udah diketahui dan tahu yang ditanya, langsung kita jawab aja. Menggunakan rumus yang kedua. Lebih enak menggunakan rumus yang kedua. Nah, di sini ada LPK, ada 6 dikali S kuadrat. Jadi biasanya kita mau mencari LPK atau luas permukaan kubus, tapi sekarang yang diketahui adalah luas permukaan kubus. Jadi kita substitusi atau kita masukkan nih. Nah, kita ganti warna. Di sini 2400. Nah, di sini kita tulis nih di bawahnya ya. Jadi kita tulis di situ. Oke, biar tidak bingung saya ganti warna. Nah, seperti ini. 2400 dikali 6 kali 2400 sama dengan 6 kali S kuadrat. Baik. Nah, terus selanjutnya cara mengerjakannya gimana kalau kita mau mencari S nih, ya kan? Oke, kita bagikan. Masih ingat caranya? Kalau orang umum menggunakan kata-katanya dengan kata-kata pindah ruas, tapi kalau saya lebih suka menggunakan operasi kedua ruas. Pengoperasian kedua ruas. Jadi ini kita kasih garis bawah. Nah, karena kita mau mencari S,
berarti selain S ini harus pindah ruas ya, harus pergi. Dia harus sendiri nih S-nya. Yang harus pindah siapa? Yang harus pergi yang ini. Yang harus pindah atau yang pergi yang 6. Cara menghilangkan 6-nya gimana? Oke, karena dia dikali dengan S, ya kan? 6 ini kan dikali dengan S, otomatis dia bergabung. Cara memisahkannya adalah dengan cara dibagi. Oke. Kalau sini dikalikan 6 berarti kita bagi dengan 6. Nah, jadi dapat kita tulis bahwa 2400 dibagi 6. Nah, terus 6 dibagi 6. Nah, 6 kali S kan berarti 6S ya. Nah, jadi seperti ini. 6 kali S itu kan 6S. Kalau sudah kita bagi 6, berarti bisa dong kita hapus nih. Set, set, ya kan? 6 dibagi 6 kan 1, jadi nggak usah kita hiraukan. Nah, makanya jadilah seperti ini. Oke. Nah, 6. Sekarang 2400 kita bagi 6. Cara paling mudah adalah nolnya kita simpan terlebih dahulu. Jadi 24 kan angkanya kan, koma ini titiknya nggak usah kita hiraukan ya. Jadi 24 dibagi 6 itu berapa? 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Nah, nolnya tinggal kita kembalikan lagi. Cara menghitung yang paling enak seperti itu. Jadi jawabannya adalah 400 sama dengan S kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita tulis nih. 400 sama dengan S kuadrat. Cara mencari S-nya gimana? Oke, kita masih menggunakan pengoperasian dua ruas. Di sini ada kuadrat. Cara menghilangkan kuadratnya gimana? Kita kasih lawannya dari kuadrat, yaitu apa? Akar. Akar pangkat 2 atau akar saja ya. Di matematika akar pangkat 2 dia tulis dengan akar saja. Oke, akar. Nah, jadi kita tulis nih. Akar 400 sama dengan akar S kuadrat. Nah, kalau misalnya kita ketemukan soal seperti ini, akar dari 400 itu berapa? Ya pasti 20. Tapi di sini ada 2 dan akar. Jadi netral dia. Kalau pangkat 2 di akar berarti pangkatnya 1. Pangkat 1 dalam matematika kan tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya adalah 20 sama dengan S atau S sama dengan 20, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi S sama dengan 20 atau sisinya panjangnya adalah 20. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah panjang rusuk kubus tersebut adalah 20 cm. Baik, untuk video kali ini biar tidak terlalu panjang akan saya bagi sebagai 2 bagian. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kita lanjut ke part 2 atau bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.